Halo Sobat Pembelajar, pagi ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa yang dimaksud dengan KEM PPKF, yaitu kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, yang merupakan bahan yang dipakai oleh pemerintah bersama DPR untuk memulai pembahasan dalam penyusunan APBN. Sebelum berbicara langsung mengenai KEM PPKF, saya ingin mundur sedikit untuk melihat sebetulnya bagaimana posisi APBN di dalam konstitusi kita. Kalau kita buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan bahwa tujuan bernegara itu yang paling penting adalah pertama, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kalau kita lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 34 ayat 1, 2, dan 3, di situ akan terlihat bahwa tujuan bernegara itu juga digunakan untuk melindungi fakir miskin, anak-anak terlantar, menyediakan perlindungan sosial, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan umum, dan sebagainya. Apa yang dipakai oleh pemerintah untuk mencapai tujuan itu? Salah satunya adalah APBN. Nah, jadi APBN ini adalah alat yang dipakai oleh pemerintah bersama DPR untuk mencapai tujuan bernegara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi kita. Jadi di situ posisi dari kebijakan fiskal dalam hal ini APBN dalam konstitusi kita. Sekarang kita akan melihat apa yang telah dilakukan oleh APBN dalam 3 tahun terakhir selama ada krisis karena pandemi. Kita melihat bahwa 2020, 2021, dan 2022, APBN ini bekerja sangat keras untuk paling tidak memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah menyelamatkan manusia, menyelamatkan kesehatan. Kita ingat tadi ada di konstitusi memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini termasuk juga melindungi kesehatan masyarakat. Nah, dalam 3 tahun itu APBN memberikan berbagai pendanaan untuk program, misalnya vaksinasi, kemudian layanan kesehatan, perawatan untuk penderita COVID, dan sebagainya. Kemudian juga melindungi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan perlindungan sosial. Kembali lagi itu juga untuk memenuhi amanat dari konstitusi kita, melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian yang ketiga juga APBN mendorong pemulihan ekonomi, terutama agar UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah itu tetap bertahan dan tidak melakukan PHK atas pegawainya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa APBN ini adalah alat, instrumen untuk mencapai tujuan bernegara yang sangat penting. Kita melihat bahwa setelah 3 tahun APBN bekerja, hasilnya sudah terlihat. Kita melihat bahwa pemulihan ekonomi terus berlangsung. Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan terus membaik. Jadi memang itu menjadi bukti bahwa APBN ini adalah instrumen fiskal yang sangat efektif untuk menghadapi krisis. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebetulnya APBN itu disusun. Kalau kita amati dalam setiap tahun, pemerintah itu melakukan 3 hal yang terkait dengan APBN. Jadi misalnya sekarang kita di tahun 2023. Pemerintah melaksanakan APBN tahun 2023. Pertama itu. Kedua, pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN tahun 2022. Nah, yang ketiga, pemerintah menyusun APBN tahun 2024. Terkait dengan yang ketiga ini, disitulah posisi penting dari dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM PPKF. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam siklus penyusunan APBN, sekarang kita berada di bulan Mei misalnya, nanti pemerintah di minggu ketiga Mei, paling lambat tanggal 20 Mei, itu harus menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada DPR. Dokumen itu kemudian akan dipakai untuk menjadi bahan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR untuk menyusun APBN tahun 2024. Dalam dokumen itu dimuat misalnya kira-kira kondisi ekonomi makro di tahun 2024 akan seperti apa. Itu masuk dalam kerangka ekonomi makro.
Kemudian resiko-resiko dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi seperti apa. Misalnya dalam posisi sekarang, paling tidak ada 4 risiko yang besar yang akan kita hadapi di tahun ini dan tahun depan. Yang pertama tentu saja adalah sisa-sisa dari dampak krisis akibat pandemi. Kita tahu bahwa pandemi ini krisis yang sangat berat, sehingga dampaknya itu akan terus terasa dalam bahkan beberapa tahun ke depan. Satu itu. Kedua, tantangan geopolitik yang semakin meningkat. Jadi pada saat pandemi ini belum berakhir, ada perang di Rusia dan Ukraina. Sekarang ada ketegangan geopolitik antara Amerika dengan Cina misalnya. Itu akan berdampak pada misalnya rantai pasok global. Itu tantangan yang kedua. Tantangan besar yang ketiga adalah yang terkait dengan perubahan iklim. Kita melihat banyak sekali bencana-bencana alam, akibat perubahan iklim yang terjadi di banyak negara yang membutuhkan peran kebijakan fiskal untuk memitigasi ataupun mengatasi dampaknya. Yang keempat adalah kemajuan teknologi termasuk artificial intelligence. Nah, yang keempat ini tidak hanya risiko, tapi sebetulnya ada peluang. Tapi jika kita tidak dengan baik memitigasi dan mempersiapkan diri, maka itu akan menjadi risiko. Nah, menghadapi 4 tantangan itu, nanti dalam KMP PKF akan dimuat kira-kira strategi kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal akan seperti apa. Misalnya, menghadapi tantangan teknologi, maka tentu saja harus ada persiapan sumber daya manusia, persiapan infrastruktur teknologi. Itu kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di konstitusi tadi, itu juga sangat terkait, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di situ ada alokasi untuk kesehatan misalnya, alokasi untuk pendidikan, alokasi untuk infrastruktur, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia-manusia Indonesia menghadapi tantangan di masa depan. Dengan itu, dengan dilengkapi misalnya dengan percepatan pembangunan infrastruktur, maka itu akan membantu mendorong transformasi ekonomi kita karena kita ingin menjadi negara maju di tahun 2045. Jadi di sini adalah peran penting dari APBN sebagai instrumen fiskal untuk mencapai tujuan bernegara yang dimuat dalam konstitusi. Nah, itu adalah pentingnya dokumen KMP PKF. Nanti di akhir September, dokumen itu akan menjadi Undang-Undang APBN 2024. Jadi mulai Mei sampai September akan ada pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menyusun Undang-Undang APBN tahun 2024. Nah, tentu saja kalau kita lihat APBN ini kan size-nya itu sekitar 3.000 triliun. Kita tahu bahwa PDB Indonesia itu sekitar 21.000 triliun. Artinya apa? Artinya APBN itu sekitar 14 atau 15% dari size ekonomi Indonesia. Artinya apa? Kebijakan fiskal saya tidak cukup. Harus ada koordinasi sinergi dengan otoritas kebijakan lain. Jadi, pemerintah, Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai otoritas kebijakan fiskal, dengan Bank Indonesia dan OJK dan LPS sebagai otoritas di sistem pembayaran moneter dan sektor keuangan, juga dengan parlemen, penegak hukum, dan masyarakat stakeholders keseluruhan, karena tanpa sinergis dan koordinasi dengan para stakeholders, maka kebijakan fiskal saja tidak akan cukup. Tantangan ke depan akan semakin berat, kompleksitas kebijakan ke depan juga akan semakin meningkat, sehingga sinergi dan koordinasi antar stakeholder sangat diperlukan. Mungkin itu sedikit pengantar tentang apa itu KMP PKF, posisinya dalam konstitusi seperti apa, dan bagaimana KMP PKF itu kemudian dibahas antara pemerintah dan DPR untuk menyusun APBN di tahun 2024. Terima kasih.